Baik, adik-adik, mari kita lanjutkan kuliah kita hari ini dengan topik yang kedua, yaitu tentang persilangan buatan. Ya. Persilangan buatan adalah penyerbukan silangan secara buatan antara tetua yang berbeda susunan genetiknya. Dan persilangan buatan merupakan langkah awal dari suatu program pemuliaan tanaman untuk perakitan suatu varietas yang baru. Pada garis besarnya, persilangan buatan bisa dibagi pada atau menjadi 7 kegiatan. Ya. Yang pertama adalah persiapan, kemudian kastrasi, kemudian yang ketiga emaskulasi atau pengebirian, kemudian yang keempat adalah isolasi, kelima pengumpulan serbuk sari, kelima penyerbukan, dan yang ketujuh pelabelan. Oke. Nah, mari kita lihat satu persatu apa yang harus dipersiapkan apabila kita akan melakukan persilangan buatan. Ya. Yang dibutuhkan adalah menyiapkan alat, ya, dan juga menyiapkan bahan. Untuk alatnya, untuk persilangan buatan pada umumnya sangat-sangat sederhana, yaitu hanya membutuhkan crossing set atau alat-alat untuk persilangan yang biasanya hanya isinya gunting kecil, pinset, dan beberapa alat kecil yang lain. Ya. Kemudian juga dibutuhkan, harus disiapkan pembungkus bunga, ya, yang akan dipakai nanti untuk membungkus bunga. Sebelum bunga itu dibersihkan, dibuang bunga jantannya, dibuang alat kelamin jantannya, juga nanti setelah itu ditutup lagi, kemudian dibuka lagi untuk dilakukan penyerbukan, kemudian ditutup lagi. Jadi pembungkus itu penting, baik sebelum bunga dilakukan penyerbukan maupun setelah bunga itu diserbuki. Menggunakan ini bungkusnya bisa kantong dari kain kafan atau kelambu atau kertas minyak, atau bisa juga menggunakan kantong plastik yang telah diberi lubang-lubang kecil untuk memungkinkan sirkulasi udara, dan besarnya disesuaikan, kantongnya disesuaikan dengan ukuran bunganya. Ya, tidak terlalu besar, tapi juga tidak membuat bunganya di dalam jadi sesak atau menempel di bungkusnya. Kemudian yang dibutuhkan yang berikutnya adalah kertas kecil, ya, yang bisa digunakan untuk menandai, biasanya disebut label, ya, dari kertas yang tidak mudah rusak kalau kena air, tidak mudah pudar atau rusak kalau kena sinar matahari yang panas, karena seringkali juga kita harus melakukan persilangan buatan di lapang, ya, yang nanti tanamannya kena hujan, yang tanamannya kena teriknya panas matahari. Ya. Kemudian juga disiapkan alat tulis untuk menulis di labelnya, dipastikan bahwa alat tulis yang dipakai misalnya ballpoint, yang ballpointnya itu tintanya tidak mudah hilang, ya, kalau kena hujan, tidak mudah pudar kalau kena sinar matahari, karena label ini akan ditempelkan di situ, digantungkan di bunganya sampai biji yang sudah jadi ini nantinya siap dipetik. Jadi bisa sampai 2 bulan, bisa sampai 3 bulan di lapangan di situ. Jadi pastikan bahwa kita saat mengambil biji hasil persilangan itu, kita masih bisa mengenali karena tulis labelnya tidak hilang, dan kalau tidak hilang tulisannya masih jelas. Oke. Kemudian bahannya yang dipakai adalah tentu saja alkohol, ya, 70% atau 80%, atau bisa juga dipakai spiritus, ya, yang ditarik di botol kecil yang digunakan untuk sterilisasi crossing set. Ya. Kemudian yang tentu saja bahan utama persilangan buatan adalah tanaman itu sendiri, yaitu tanaman yang dipakai sebagai tanaman jantan dan tanaman yang digunakan sebagai tanaman betina. Dan pastikan bahwa kedua tanaman ini
ya, yang biasanya beda varietas itu bukan umur tanamannya yang lama, bukan umur panennya yang penting, tapi umur berbunganya harus sama, karena kita akan menyilangkan satu bunga jantan dari tanaman yang satu ke bunga betina dari tanaman yang satunya. Jadi umur berbunganya harus sama. Baik ya, dilanjut ke kemudian setelah kita menyiapkan ke alat dan bahan, ke berikutnya adalah membersihkan bagian dari tanaman yang ada di sekitar bunga yang kayaknya akan mengganggu proses penyerbukan nantinya, pemilihan buatan. Ya, jadi kalau ada kelopaknya mengganggu, kita buang kelopaknya. Kalau ada bagian-bagian lain dari bunga yang nantinya akan mengganggu proses penyerbukan buatan, nantinya harus lebih baik dibuang. Termasuk juga mengganggu kalau nanti ditutup bunganya jadi susah gitu, itu dibuang saja. Toh kelopak dan mahkota biasanya tidak apa-apa kalau dibuang, dan tidak penting kaitannya dengan proses penyerbukan dan pembuahan. Oke. Ini dilakukan kastrasi, ada seperti gambar di situ ya. Kalau sudah bagian-bagian yang tidak perlu dari bagian luar kelamin jantan dan kelamin betina itu dibuang, maka kemudian dilakukan emaskulasi. Ya, yang dimaksud emaskulasi adalah membuang alat kelamin jantan atau stamen yang ada pada tetua betina, pada bunga tetua betina. Jadi tanaman tetua betina, bunganya, alat kelamin jantannya atau stamennya dibuang. Ya. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penyerbukan dari bunga, yaitu bersatunya bunga jantan dari bunga itu sendiri ke alat kelamin betina dari bunga itu sendiri. Karena ini kita ingin melakukan persilangan, ya. Jadi kita menghindari penyerbukan sendiri. Emaskulasi dilakukan, dipastikan sebelum bunga mekar atau sebelum terjadi penyerbukan sendiri. Ya, kalau sudah terjadi penyerbukan sendiri, ya tidak bisa lagi alat kelamin betina menerima serbuk sari dari tanaman lain karena sudah terjadi pembuahan. Oke. Kemudian bagaimana cara emaskulasinya? Ada beberapa metode, minimal ada 5. Yang pertama adalah dengan metode clipping atau menggunakan pinset. Ya. Kemudian yang kedua dengan menggunakan pompa isap atau sucking method, jadi diisap nanti stamennya. Atau yang ketiga menggunakan air panas atau air dingin dan atau alkohol. Kemudian bisa juga menggunakan bahan kimia, dan alternatif lain yang sering digunakan adalah menggunakan metode mandul jantan. Oke, mari kita lihat bagaimana kita melakukan emaskulasi menggunakan metode clipping atau pinset. Pada umumnya, pada metode ini dilakukan pembukaan kuncup bunga dengan pinset. Jadi bunganya dibuka dengan pinset, hati-hati agar tidak rusak. Ya, ada gambar itu di bawah. Atau kalau di padi seringkali dilakukan dengan pemotongan palia dan lema pada pagi gunting. Ya. Kemudian dibuka anter atau stamennya atau alat kelamin jantannya kita buang dengan pinset. Hati-hati sekali. Pastikan agar tidak merusak ke alat kelamin betinanya atau putiknya. Ya. Ke metode clipping atau metode menggunakan pinset itu mudah sekali dilakukan untuk tanaman yang mempunyai bunga relatif besar. Contohnya tanaman kedelai, tanaman tomat, tembakau, padi juga mudah menggunakan clipping atau pinset. Cara emaskulasi metode ini murah, mudah, dan bisa dilakukan di mana saja. Hanya kemungkinan rusaknya putik dan pecahnya anter sangat besar. Ya, terutama kalau belum ahli, tidak sering melakukan ini. Kalau pertama biasanya tingkat kesuksesannya tidak besar, ya.
Dan juga itu tadi kalau sampai putiknya tidak rusak tapi anternya pecah, maka terjadi penyembuhan sendiri. Oke. Baik. Kemudian emaskulasi atau membuang alat kelamin jantan pada bunga dengan menggunakan metode isap, menggunakan pompa. Ya. Jadi intinya adalah setelah bunga itu kuncupnya dibuka, ya, itu kemudian diisap. Ada di alat kayak vakum, ya, tapi tentu saja yang kecil, tidak yang besar sekali, karena di vakum kekuatannya besar, malah yang disedot bunganya semuanya. Jadi kita hanya ingin menyedot anternya ke gitu ya, pas itunya. Teknik ini mudah dilakukan dan banyak dilakukan oleh pemulia padi, terutama di lembaga-lembaga penelitian padi, di lembaga penelitian padi Sukamandi, Jawa Barat. Metode ini cukup mahal karena untuk membeli vakumnya, alat pengisapnya cukup mahal. Tapi kemungkinan rusaknya kepala putik atau stigma kalau menggunakan metode ini relatif kecil. Demikian juga kemungkinan anter pecah di bunga itu sendiri kemungkinannya lebih kecil. Dan ini bisa dilakukan dengan lebih cepat. Begitu bunganya dipotong-potong-potong, kemudian sehingga bisa melakukan persilangan buatan untuk beberapa bunga dalam waktu yang relatif pendek. Baik, metode emaskulasi yang ketiga adalah metode menggunakan air panas atau air dingin atau menggunakan alkohol. Ya. Pada metode ini pembuangan stamen dilakukan dengan menggunakan pinset atau gunting, menjadi sangat sulit, terutama untuk tanaman-tanaman yang bunganya kecil. Saya ulangi. Jadi kalau tanaman bunganya sangat kecil seperti sorghum, millet, rumput-rumputan, dan tanaman-tanaman sejenis yang lain, kalau kita harus menggunakan gunting, pinset, itu akan sangat sulit, ya. Karena bunganya memang sangat kecil, kan? Itu apalagi biasanya bunga majemuk misalnya, ya, dalam itu millet. Jadi tentu saja tidak mungkin dilakukan menggunakan pinset, tidak mungkin menggunakan sucking method. Nah, caranya menggunakan ini, air panas atau air dingin, dan menggunakan alkohol. Panikelnya, bagian dari bunga itu dicelupkan ke air hangat, ya, yang mempunyai temperatur tertentu tergantung jenis tanamannya, karena setiap tanaman itu mempunyai karakteristik tersendiri untuk memekarkan dan bunga. Tapi yang umum biasanya suhu 43 sampai 53 derajat Celcius selama 1-10 menit, ya. Cara ini mahal dan tidak praktis karena harus dilakukan di lapang, pakai air hangat, pakai itu dan sebagainya di tengah lapang, apalagi kalau yang tanaman yang akan disilangkan banyak, jadi sangat tidak praktis. Cara yang sama juga bisa dilakukan menggunakan air dingin ataupun alkohol, ya. Kemudian untuk metode emaskulasi berikutnya adalah melakukan pembuangan alat kelamin jantan dengan menggunakan zat kimia yang menginduksi terjadinya mandul jantan atau male sterile. Kalau terjadi male sterile, maka ada anter, ada serbuk sari, tapi tidak viable atau tidak bisa bercambah, atau bahkan tidak bisa menghasilkan alat kelamin jantan sama sekali, atau ada alat kelamin jantan tapi alat kelamin jantannya rusak sehingga tidak perlu diisap, tidak itu biarin saja, toh itu alat kelamin jantan yang tidak berfungsi, ya. Nah, zat kimia yang bisa digunakan adalah GA3 atau gibberellic acid, bisa juga menggunakan sodium bichloroacetat, bisa menggunakan etrel atau GA4 atau GA7 atau 2,4-D, atau bisa juga Na yang disemprotkan pada
tanaman dengan konsentrasi tertentu, khususnya disebabkan pada di daerah pembungaan itu, di tanaman di bunganya. Maka diharapkan nanti alat kelamin jantannya kemudian jadi rusak atau bersifat abortif gitu ya. Oke. Untuk metode yang berikutnya adalah metode mandul jantan, tapi bukan karena perlakuan zat kimia yang tadi. Ya, pada beberapa tanaman menyerbuk sendiri seperti barley, sorghum, bajra atau millet, pelaksanaan emaskulasinya tadi saya sampaikan tidak mudah, ya, karena karakteristik bunganya kecil sekali dan tersusun pada tongkol yang majemuk. Nah, untuk ini bisa menggunakan teknik mandul jantan, yaitu tanaman yang bunga atau bunganya anternya steril, tidak menghasilkan polen yang viable, sehingga tanaman ini hanya punya alat kelamin betina, sehingga otomatis tidak perlu dilakukan emaskulasi, tidak perlu dilakukan pembuangan tepung sari, ya. Mandul jantan adalah bersifat genetik, jadi kalau kita ada varietas-varietas tertentu atau genotip tertentu yang memang dipelihara untuk pembentukan untuk persilangan buatan karena dia mempunyai sifat mandul jantan, ya, sehingga dan metode mandul jantan ini banyak sekali digunakan dalam perakitan varietas hibrida, baik varietas hibrida untuk tanaman menyerbuk silang seperti tanaman jagung, maupun perakitan varietas hibrida tanaman menyerbuk sendiri seperti pada perakitan padi hibrida. Baik, setelah dilakukan emaskulasi, jadi tinggal di situ di bunganya hanya tinggal alat kelamin betinanya, ya. Yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa alat kelamin betina itu tidak diserbuki untuk selanjutnya dibuahi oleh serbuk sari dari bunga yang tidak kita inginkan. Nah, jadi kita harus melakukan isolasi agar bunga yang telah diemaskulasi tadi tidak diserbuki oleh serbuk sari asing. Ya, dengan demikian bunga betina harus dikerudung pakai kantong. Makanya tadi alat yang digunakan diantaranya adalah kantong. Boleh kantong plastik, kantong air, kain, kertas, dan sebagainya. Intinya adalah kantong yang cukup besar untuk membungkus bunga itu, bisa memungkinkan sirkulasi udara dan melindungi tanaman dari hujan yang sangat deras, terik matahari, dan juga jatuhnya serbuk sari dari bunga yang tidak kita kehendaki. Oke. Kemudian kalau sudah dilindungi itu belum diserbuki, baru selesai diemaskulasi, benar ditutup, ya. Nah, selanjutnya selagi bunga ini kita tutup, kita nyiapin serbuk sarinya dari tanaman B, dari tanaman yang akan diharapkan menjadi sumber polen atau serbuk sari, atau menjadi bunga tanaman jantan, ya. Dan pengumpulan serbuk sari ini sebaiknya dilakukan beberapa jam sebelum kuncup bunga itu mekar. Ya, jadi kalau kita tanaman B-nya, tanamannya akan menjadi tanaman jantan, sebelum mekar kita siapkan semuanya. Oke. Bila letak tanaman tetua betina dan tanaman tetua jantannya cukup jauh, karena sangat mungkin beda lokasi, sekian 100 meter jaraknya, atau malah mungkin bisa juga dari desa yang lain atau dari tempat yang lain, pastikan bahwa proses pengangkutan ke alat kelamin jantan serbuk sari dari tempatnya ke tempat tanaman betina itu
tidak membuat proses transportasinya, tidak membuat serbuk sari itu rusak, ya. Karena serbuk sari itu juga benda hidup, baru diambil, kalau terlalu lama juga akan rusak. Oke. Kemudian kalau tidak akan langsung bisa dipakai, bisa disimpan dulu di laboratorium, ya. Biasanya syarat penyimpanan serbuk sari adalah disimpan pada suhu yang rendah dan kelembaban udara yang juga rendah. Suhu yang ideal untuk penyimpanan serbuk sari adalah antara 2-8 derajat Celcius, sementara kelembaban udara yang masih baik untuk menyimpan serbuk sari di laboratorium adalah kelembaban udara antara 10-50%. Ya. Oke. Mutu serbuk sari dari sel kelamin jantan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor yang terkait dengan viabilitasnya atau daya tumbuhnya. Di antaranya yaitu serbuk sari mutunya sangat dipengaruhi oleh kelembaban udara relatif yang pada kelembaban udara yang relatif tinggi, serbuk sari tidak tahan disimpan lama. Kalau lembab sekali maka serbuk sari mudah rusak. Penyimpanan serbuk sari di tempat yang lembab maka pengaruhnya sangat buruk. Bisa serbuk sarinya terkena cendawan atau terkena jamur atau terkena bakteri sehingga serbuk sarinya mati, tidak bisa dipakai lagi untuk penyerbukan. Makin tua umur serbuk sari, makin lamban perkecambahannya. Jadi hati-hati untuk memanen serbuk sari. Pastikan kita mengambil serbuk sari pada fase pembungaan yang pas, ya. Tidak terlalu muda, juga tidak kelewat tua. Karena kalau muda berarti dia belum siap untuk melakukan penyerbukan kemudian berkecambah. Kalau terlalu tua, memanennya serbuk sari terlalu terlambat, ya, maka serbuk sarinya juga biasanya viabilitasnya sudah rendah sekali. Mungkin jadi daya kecambahnya sudah menurun atau karakteristik hal yang lain yang menyebabkan penyerbukan tidak berhasil. Kalau serbuk sari disimpan di udara yang kering dan suhunya rendah, dengan cara penyimpanan yang baik, serbuk sari bisa disimpan sampai beberapa minggu. Oke, sudah punya tanaman bunga betina yang sudah diemaskulasi, sudah dilindungi, ditutup dengan kantong, kita sudah mengumpulkan serbuk sari, maka tahap berikutnya adalah menempelkan serbuk sari yang kita kumpulkan itu di alat kelamin betina, di stigma tetua betina yang telah diemaskulasi. Dibuka kantongnya, kemudian tempelkan itu putik di stigmanya atau di alat kelamin betinanya. Bisa menggunakan, yang pertama bisa menggunakan kuas, tentu saja kuas yang kecil gitu ya, kuasnya diulas-ulaskan di serbuk sari mesti akan menempel, kemudian kuasnya itu diusapkan di ujung stigma. Bisa juga dengan menggunakan pinset, tusuk gigi yang steril, tadi yang dimasukkan di alkohol dulu. Yang penting hati-hati menempelkannya, jangan sampai, karena pinset itu besi, kadang-kadang kalau tidak kerjanya kasar gitu, cara kerja kasar bisa malah merusak stigma. Juga pakai tusuk gigi kalau kelewat lancip ya, nempel merusak stigma. Jadi hati-hati sekali gitu. Kalau pakai kuas mungkin masih relatif aman, ya. Atau dengan cara lain adalah kita tidak menggunakan alat seperti itu, tapi malai bunganya, misalnya ada bunga padi, bunga jagung, ya, kita ambil, kita dekatkan, ditaruh di atas bunga betina, kemudian digoyang gitu atau diguncangkan dengan pelan, nanti serbuk sarinya akan jatuh sebagian mengenai stigma. Kemudian kita setelah selesai semuanya, kita tutup lagi gitu. Oke. Baik, dalam melakukan persilangan ada hal yang harus diperhatikan. Tadi yang pertama ya sudah saya sampaikan juga, pastikan kedua tanaman itu
mempunyai waktu berbunga yang sama. Ya. Kemudian jadi kalau diharapkan waktu berbunganya sama, juga masaknya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina juga bersamaan, sehingga kalau disatukan bisa kemudian bersatu terjadi pembuahan. Waktu emaskulasi dan waktu penyerbukan itu juga harus diperhatikan. Pada tetua betina, waktu emaskulasi harus diperhatikan, misalnya terutama pada tanaman-tanaman kacang-kacangan, kacang tanah, kedelai, kacang hijau dan sejenisnya, harus dipahami bahwa pada tanaman-tanaman leguminose, kacang-kacang seperti itu, begitu bunga mekar sebenarnya sudah terjadi penyerbukan, serbuk sari sudah jatuh di stigmanya. Jadi kalau penyerbukan dilakukan setelah bunga mekar, maka itu tidak akan terjadi penyerbukan silang karena sudah terjadi penyerbukan sendiri. Jadi kalau mau melakukan penyerbukan buatan untuk tanaman kacang-kacangan atau tanaman-tanaman yang mempunyai karakteristik seperti itu, lakukan penyerbukan sebelum bunga mekar. Ya. Dan biasanya harus pagi sekali, karena juga biasanya mekarnya bunga itu juga dirangsang oleh berkorelasi dengan cahaya matahari, karena cahaya matahari, suhu dan sebagainya menstimulir mekarnya bunga. Ya, jadi harus dilakukan pagi hari sekali. Oke, dan yang terakhir pada kegiatan persilangan buatan adalah menulis label pada bunga yang telah tadi kita serbuki atau kita lakukan persilangan buatan, ya, karena kita ingin bisa melacak atau untuk selalu menghitung mana yang jadi, mana yang tidak, kita menyilangkan berapa, yang jadi berapa, ini yang disilangkan mana dengan mana, pada kapan disilangkan, itu penting sekali data itu bagi seorang pemulia. Jadi bunga yang sudah kita silangkan tadi perlu dikantongi label. Nah, labelnya kalau bisa jangan kecil, yang besar saja, menggunakan kertas yang tidak mudah rusak kena hujan atau kena sinar matahari panas terik, ya, ditulisi di situ satu nama penyerbuk, misalnya Muhammad Hanif, ya, dan kapan mengerjakannya, tanggal 20 Februari 2016 misalnya. Kemudian yang penting sekali juga adalah ini hasil silangan varietas apa dengan varietas apa. Nah, tanaman yang jadi atau varietas yang menjadi tetua betina selalu dalam konsensus pemulihan tanaman selalu ditulis di sebelah kiri. Tanaman sumber polen, tepung sari atau tanaman jantannya ditulis sebelah kanan. Pakai tanda slash. Jadi seperti di sini, misalnya contoh persilangan tanaman padi antara varietas Cisadane dengan varietas Siak Raya, maka Cisadane-nya di sebelah kiri, kemudian slash garis miring Siak Raya, maka orang pemilihan akan tahu tetua betinanya Cisadane tanpa tanya, karena sudah menjadi konsensusnya. Baik, ini adalah contoh persilangan ke tanaman cabai, ya. Kita lihat di A ini ada gambar A, ke bunga betina, ya. Kemudian bunga betinanya dibersihkan dari bagian-bagian bunga yang kayaknya akan mengganggu proses silangan buatan. Kelopaknya dibuang, kemudian mahkotanya dibuang, gitu ya. Di C sudah mulai dilakukan emaskulasi. C itu ada bunga jantannya yang biasa bukan alat kelamin jantannya yang ada di luar, itu yang warnanya ungu, itu dibuang, dan itu dilakukan sebelum bunga itu mekar, ya. Dibuang sehingga hasilnya D, gambar D itu, ya, bunganya telanjang. Jadi tinggal alat kelamin betinanya, kelopaknya, mahkotanya, alat kelamin jantannya nggak ada.
Nah, ini riskan sekali nih kalau tidak segera ditutup, dilindungi. Nah, ini di sini memang tidak ada, di sini tidak ada gambar sedang ditutup pakai kertas atau apa gitu, nggak ada gitu ya. Tapi karena ini mungkin sudah begitu selesai diemaskulasi langsung dilakukan penyerbukan, nggak apa-apa gitu. Apalagi kalau dilakukan oleh pemulia yang sudah berpengalaman. Oke. Kemudian di E, ini bunga jantannya. Ya, bunga jantannya dari varietas lain tentu saja, tanaman lain, varietas lain. Kemudian di F-nya diambil polennya, dikumpulkan di F-nya, ya, dikumpulkan bunga jantan dari tanaman satunya, ditaruh di G, di petri di tempat gitu ya, taruh situ. Dan pada saat memanen di F itu pastikan bahwa ini bunga jantannya itu belum pecah serbuk sarinya, dan nanti diharapkan pada saatnya akan pecah di gitu ya. Kalau yang sudah pecah, jadi serbuk sarinya sudah enggak ada. Jadi siapkan pastikan serbuk sarinya masih banyak, kotak sarinya belum pecah ya. Oke. Di G, polennya dikumpulkan. Kemudian di H itu contohnya, walaupun itu harusnya masih di tanamannya itu, tapi barangkali itu dipetik apa tadi misalnya ditanam, ditempelin, karena serbuk sari tanaman cabai itu tidak bersifat kayak serbuk yang sekali tidak seperti tanaman padi, tidak seperti pada tanaman jagung, maka tadi pakai pinset, diambil, ditempelkan di stigma, ujung stigma ke bunga tanaman betinanya. Udah selesai, kemudian dibungkus ya. Dibungkus berbagai macam bungkusnya. Yang penting agar dia terlindung dari air curah hujan yang sangat lebat atau panas yang sangat terik, dan juga terlindung dari serangga atau sebagainya sehingga tidak rusak. Dikasih label ke tanggal berapa, ini hasil silangan apa dengan apa, atau namanya siapa ya. Kemudian ini di L, gambar L, ini sudah jadi tanaman cabai. Kalau ini berarti cabai hibrida, sudah silangan antara A dengan B, kan gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kuliah pada hari ini. Tadi yang pertama bagian pertama ke tipe ideal varietas, kemudian juga pemilihan tetua, kemudian sekarang kita dilanjutkan bersama tentang bagaimana melakukan persilangan buatan. Tentu saja yang kita pelajari hari ini masih sangat basic sifatnya, bahwa harus kita pertimbangkan banyak sekali varietas-varietas tanaman yang karakteristiknya berbeda-beda, sehingga mungkin ada sedikit perbedaan tentang cara pemuliaannya, sedikit perbedaan pada cara emaskulasinya, sedikit perbedaan pada cara penyerbukannya dan sebagainya ya. Jadi tapi secara basic kira-kira ini yang kita pelajari hari ini, yang bagaimana memilih tetua, kemudian bagaimana apa itu tipe yang ideal untuk suatu varietas, kemudian juga bagaimana cara melakukan persilangan buatan. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui WhatsApp grup atau melalui email ke saya, atau boleh saja nanti langsung japri ke saya menanyakan gitu. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.